siswatu nomor 37. Saya berasal dari kelompok 5, Prodi Kedokteran Umum, Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati. Nah, pada skill lab hari ini saya akan mendemonstrasikan tentang pemeriksaan sensorik, yang dimana tujuan dari pemeriksaan sensorik adalah untuk menentukan kesan dari si pasien pada pergerakan yang dilakukan ataupun rangsangan dari yang dirasakan, seperti rangsangan suhu, rangsangan nyeri, dan rangsangan tekan, untuk mengetahui diagnosa dari keluhan pada pasien. Untuk yang pertama adalah kita raba halus menggunakan kapas ataupun tisu. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita lebih dahulu cuci tangan dan menggunakan sarung setengah steril. Ibu, dipersilakan untuk tutup matanya, Ibu, ya. Tangannya dibuka. Untuk mengusapkan kapas pada telapak tangan adalah dari proksimal ke bagian distal. Ibu, jika Ibu terasa dan teraba, berikan informasinya, Bu, ya. Bisa diberitahu. Apakah terasa, Bu? Baik, ini untuk di bagian kulit tebalnya. Sekarang di bagian kulit tipisnya. Ibu, jika terasa atau teraba, beritahu ya, Bu. Apakah teraba, Bu? Ya. Setelah menggunakan kapas, interpretasi hasilnya adalah pasien teraba apapun merasakan saat disentuh menggunakan kapas. Artinya pasien dalam keadaan normal. Selanjutnya adalah menggunakan kapas. Sama arahnya dari bagian proksimal ke bagian distal. Apakah teraba, Bu? Bandingkan antara bagian kanan maupun kiri pada tubuh pasien. Apakah teraba, Bu? Baik, untuk interpretasi hasilnya menggunakan tisu, pasien teraba maupun terasa pada bagian sentuhan, yang artinya pasien dalam keadaan normal. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah teraba suhu menggunakan air panas dan menggunakan es batu. Yang pertama, kita menggunakan es batu terlebih dahulu. Mintalah pasien untuk menutup matanya. Ibu silakan tutup matanya, Bu, ya. Selanjutnya, jika Ibu terasa suhunya dingin atau tidak terasa suhunya, Ibu beritahu saya, Bu, ya. Kita bandingkan antara bagian tubuh yang kanan maupun yang kiri. Bagian kanan. Apakah terasa dingin, Bu? Apakah terasa dingin, Bu? Baik. Untuk interpretasi hasilnya menggunakan es batu, pasien terasa suhunya dingin. Artinya pasien dalam keadaan normal. Untuk yang selanjutnya kita menggunakan air panas. Bandingkan antara posisi tubuh yang kanan maupun yang kiri, apakah si pasien ini terasa pada suhu panasnya atau tidak. Apakah terasa panas, Bu? Bagian kanannya terasa. Baik, untuk interpretasi hasilnya, pasien terasa untuk pada suhunya apabila disentuhkan pada bagian tangan kanan maupun kiri, yang artinya pasien dalam keadaan normal. Baik, untuk yang ketiga adalah teraba kasar ataupun teraba tekan. Meminta pasien untuk menutup matanya. Selanjutnya, pemeriksa menekan pada lokasi seperti pergelangan tangan maupun di bagian tangannya, lengan tangan, dan minta pasien untuk menyebutkan lokasi dari yang ditekan oleh pemeriksa. Ibu nanti kasih tahu saya, ya, Bu, ya, lokasinya di mana? Di mana, Bu, lokasinya? Di sini, di sini. Baik. Kalau di sini, Bu, sekali lagi. Baik. Untuk interpretasinya, pasien dapat menyebutkan lokasi di mana si pemeriksa itu menekan bagian tubuhnya maupun kanan maupun kiri. Untuk interpretasinya, pasien dalam keadaan normal. Baik, untuk selanjutnya adalah teraba nyeri, di mana pasien untuk mengatakan apakah dia terasa nyeri atau tidak pada bagian yang akan ditekan oleh pada pemeriksa. Di sini, Bu. Di sini. Di sini. Kita menekan pada tendon ataupun pada kulit si pasien. Baik. Untuk interpretasi
interpretasinya, pasien mengatakan nyeri pada saat ditekan pada bagian tendon pada tubuh pasien maupun bagian kanan maupun kiri, yang artinya pasien dalam keadaan normal. Selanjutnya adalah teraba getar menggunakan garpu tala dengan kecepatan tertentu. Apakah si pasien dapat merasakan getaran pada bagian tubuh yang diposisikan untuk pada garpu tala? Selanjutnya, sebelum itu kita getarkan dulu garpu talanya pada bagian jari-jari tangan. Bisa juga menggunakan pada prosesus spinosus. Selanjutnya bisa menggunakan malleolus lateral maupun medial. Selanjutnya pada daerah tibia, pada daerah kaki. Selanjutnya bisa pada prosesus spinosus dan spinalis pada anteral, lateral maupun interior maupun superior. Menggunakan garpu tala. Apakah bergetar Ibu pada jari-jari tangannya? Terasa getar? Baik. Apakah pada daerah tibia terasa bergetar Ibu? Baik. Untuk interpretasi hasilnya, pasien dapat merasakan getaran pada saat garpu tala itu menyentuh permukaan dari tubuh pasien, yang artinya pasien dalam keadaan normal. Selanjutnya adalah teraba posisi menggunakan benda tajam seperti jarum. Tetapi kita bisa menggunakan yang bagian, bedakan antara bagian yang tumpul maupun yang tajam. Karena satu jarum itu digunakan untuk pada satu pasien atau satu tubuh. Kita menggunakan jari-jari. Kita menggunakan bagian yang tajam. Apakah terasa nyeri Ibu? Iya, terasa. Di bagian telapak tangan apakah terasa nyeri? Baik, selanjutnya ini tuh bagian tajamnya. Di bagian kanan tangan kanannya apakah terasa nyeri Bu? Iya. Terasa nyeri. Untuk bagian tajamnya, interpretasinya hasilnya, pasien merasakan nyeri pada saat ditekan pada daerah yang tajam. Selanjutnya kita menggunakan yang tumpul. Apakah terasa nyeri Bu? Iya. Yang di bagian jarinya apakah terasa nyeri? Iya. Yang di bagian kanannya apakah terasa nyeri? Iya. Baik, untuk interpretasi hasilnya, pasien dapat merasakan nyeri pada saat bersentuhan dengan jarum yang bagian tumpulnya. Baik Ibu, pemeriksaan telah selesai ya Bu ya. Dari pemeriksaan ini, Ibu untuk sarafnya itu dalam keadaan normal Bu ya. Ibu tidak mengalami keluhan kesemutan kan Bu, seperti tidak ada rasa apa-apa gitu, seperti rasa suhu, rasa panas, Ibu masih terasa ya Bu ya. Untuk setelah pemeriksaan ini, Bu saya katakan dalam keadaan normal ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Baik, dari hasil pemeriksaan dari teraba suhu, teraba nyeri maupun teraba posisi dan lain sebagainya, dapat dipastikan, dapat disimpulkan bahwa pasien dalam keadaan normal dan tidak ada kelainan dari sistem sarafnya maupun pasien tidak mengalami keluhan kesemutan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dan saya praktekkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.